Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor konstruksi, grup karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan terakhir Kras. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,2% ke harga 6.998. Dan transaksi sampai saat ini ada di 14,8 triliun. Asing lagi-lagi net sell hari ini senilai 309 miliar. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, ISG ternyata masih ditahan, support ISG di 6.950, 6.960 itu dipertahankan dan tutupannya hari ini di 6.998 ya. Jadi menguat lebih tipis dan juga hari ini ada pengumuman BI rate suku bunga masih ditahan di 3,5% ya. Jadi sentimen positif juga kelihatan dari ISG yang awalnya di zona merah ya selama perdagangan, habis itu ditarik naik mau sesi 2. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Besok potensi ya bergerak masih di situ-situ aja ya. Kalaupun reboundnya paling uji resisten terdekat 7.050 karena naik turunnya ISG ini 50 poin. Dan ya cukup bagus lah kalau bisa sampai 7.100. Tapi sepertinya agak berat, mentok 7.050 turun lagi konsol di area ini. Sepertinya untuk besok seperti itu ya, karena juga besok kan hari Jumat. Jadi ya sepertinya market juga akan melambat lah untuk besok. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang hari ini ditutup menguat 2,87% ke harga 179. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG akhirnya rebound lagi ya. Dan targetnya 180-182 itu kalau dilewati ya ada indikasi double bottom. Apakah ini konfirmasi untuk dia mematahkan tren downtrendnya semenjak Maret 2022 ya, 3 bulan yang lalu ya. Kalau itu di break, potensi besar bisa sampai 198 atau 200-nya ini ya, perubahan praksi harga. Semoga aja ini momentumnya. Cuman kalau harga sekarang kurang ideal ya. Kalau baru beli itu pas ya dia lagi konsol di bawah ini kan kelihatan nih. Kalau dia mempertahankan support tuh, lihat nggak pernah jebol kan, support 170 dan tiba-tiba aja naik hari ini. Seperti yang saya bilang, memang sekarang itu lebih cepat sektor rotasinya ya. Jadi seperti itu. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, barcat di atas juga terbentuk, volume meningkat. Cuman ya besok hari Jumat dan bisa aja untuk WG itu kepentok lagi 180 dan turun membuat candle merah ya. Ya lihat besok lah gimana respon pasar untuk konstruksi, apakah masih bertahan dan bisa lanjut rebound atau besok ada profit taking. Jadi seperti itu aja untuk WG. Langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang ditutup menguat tipis 1,96% ke harga 208. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon ini belum kemana-mana tapi volume meningkat ya. Dan hari ini kepentok lagi EMA 20-nya dan gagal lewat. Tapi kalau besok bisa break 210, 212 ada peluang besok itu tarikannya sampai uji resisten 220 ya. Itu karena volume hari ini meningkat. Tinggal nunggu besok dia bisa break 210 itu siap-siap tuh bisa sampai 220 ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau niat trading risk rewardnya 1:1, stop lossnya di bawah 200, cuman harus sabar. Nih stop lossnya itu sekitar 5-6%, target profit 5% ya. Nah bisa seperti ini, risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik beli Witon. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga. Ada WSKT yang hari ini juga ditutup menguat 5,82% ke harga 545. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, WSKT hari ini bagus tutupannya di atas EMA 20-nya dan dia itu lewatin resisten 540 ya. Apakah ini bagus ya? Cukup bagus. Itu juga bisa nantinya bukan di 600 ya, 580 aja untuk membentuk pola cup and handle bisa ya, seperti ini. Atau important head and shoulder bisa juga seperti ini. Tapi ini terlalu maksa kalau saya lihat ya. Yang itu seperti ini. Nah ini kelihatan kan, tinggal nunggu break 580 siap-siap tuh ke atas. Tapi harga sekarang kurang ideal ya kalau baru beli. Karena kenapa? Karena alasannya kurang ideal kalau beli harga sekarang itu ya tadi sektor rotasi itu cepet. Besok bisa aja grup
karya malah yang koreksi sektor lain yang ditarik kan itu. Jadi besok bisa aja dia merah dan false breakout dan tutupannya bisa aja di bawah 540 di 535, 525, 530 itu. Kalau besok tetap ditarik naik ya kalau marketnya mau bisa-bisa aja. Cuman ya itu tadi kurang ideal kalau baru beli di harga sekarang karena ya sebaiknya itu beli saat merah kalau kondisi market seperti ini atau di dekat-dekat support. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk WSKT bagus. Apalagi kalau bisa break 580 minggu depan itu ada peluang uptrend. Karena dia sudah membentuk swing low yang lebih tinggi dari swing sebelumnya ini. Ini kan seperti ini. Kalau dia break ini, target 680. Jadi seperti itu. Untuk WSKT, langsung saja ke saham keempat. Ada Wika yang hari ini juga ditutup menguat 4,97% ke harga 950. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Wika juga mantul dari supportnya 900 itu kuat dan dipertahankan dan hari ini breakout. Dan itu juga kuncinya 1000 sampai 980 lewat itu ya udah siap-siap mengakhiri masa konsolidasinya dan mencoba uptrend ya. Ada peluang untuk Wika uptrend. Kuncinya Wika jangan balik lagi di bawah 900 ya. Dan ya sama, sekarang kurang ideal kalau baru beli ya. Kalau tadi Bapak Ibu ada beli di support atau dekat di atas support sedikit ya bisa. Sekarang udah ya takutnya besok merah, itu masalahnya ya. Dan juga besok hari Jumat dan hari ini saham konstruksi itu rata-rata naik tinggi, bisa ada profit taking. Takutnya seperti itu. Yang di dalam itu pasti tetap dan kalau ditarik naik ya mereka tetap ikut naik. Tapi masalahnya kalau ada guyuran, mulai kelihatan distribusi ya mereka juga yang dana-dana besar mungkin retail juga akan profit taking. Itu masalahnya ya. Jadi seperti itu aja untuk Wika. Kalau kondisi seperti ini ya bagus sebenarnya. Apalagi kalau nanti bisa break 1000. Lihat minggu depan lah. Kalau dia break 1000 itu menarik Wika. Jadi seperti itu aja untuk Wika. Langsung saja ke saham keempat. Langsung saja ke saham kelima. Ada Adi yang hari ini ditutup menguat cukup signifikan 8,21% ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk Adi kondisi seperti ini kemana arahnya ya? Berhasil breakout ya. Kalau saya lihat jangan pakai 800 deh. 780 aja. 775 ini di breakout. Ini hapus saja. Kan kelihatan dia breakout dengan pola itu bisa imported head and shoulder. Ini tetap neckline. Kalau nggak false target kenaikan 900 atau terdekat dulu ya 850 untuk Adi. Semoga ini confirm dan lanjut. Apakah bisa spekulasi buy harga sekarang? Agak rawan ya. Kalau saya wait and see aja dulu. Kalaupun nekat ya. Nih yang nekat nih. Buy on breakout ya stop loss aja, nggak usah dalam-dalam. Pokoknya turun 2%, 3% besok stop loss dulu. Berarti false dan potensi turun lagi mendekati EMA 20-nya yang ada di 730. Target profit kalau buy on breakout terdekatnya itu 825 aja. ODT cepet-cepetan 4% ya lumayan. Ya atau 850 bisa. Tapi terdekat dulu deh. 825 itu kan lumayan, 4% lossnya cuma 3%. Ya seperti itu buat trading plan ya. Mau di harga berapapun bisa beli, yang penting tahu ada supportnya di mana, toleransi berapa persen turun dari support, stop loss. Bisa seperti itu. Untuk Adi cuman ya takutnya besok ada yang profit taking karena hari Jumat ya. Tapi apakah bisa naik ya bisa aja, tergantung market. Jadi seperti itu ya. Untuk Adi kalau ditarik tren dari atas, ini sudah ditesnya sekali, habis itu bertahan dan naik ya. Ya aman. Dan ini semoga aja valid breakout, pelan-pelan naik ke atas ya. Targetnya 900. Kalau dengan tarik Fibonacci bisa juga seperti ini dari swing high ke swing low. Ya, nih 840 terdekat, habis itu 900-925 ini. Pas di resistennya ini. Nih untuk target kenaikan Adi kalau confirm breakout. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang ditutup menguat 4,97% ke harga 950. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP juga berhasil breakout 940. Tapi untuk konfirmasi mematahkan tren downtrendnya itu harus breakout 980 dan itu ada indikasi double top. Dengan volume besar seperti ini ya semoga aja ini valid. Kalau sekali lagi minggu depan dia break 980
bisa lanjut. Semoga aja ya. Apakah bisa spek buy di harga sekarang? Kalaupun nekat, ya besok kalau dia turun 2%, 3%, ya stop loss aja lagi. Atau kalau Bapak Ibu mau buy on breakout dan berharap dia masih konsolidasi, asal siap cut loss lebih dalam, ya bisa seperti ini. Tapi risk rewardnya kan nggak seimbang. Masa cuma cari profit 3%, stop lossnya 7%. Tapi kalau Bapak Ibu yakin dia bisa naik dan nggak mungkin kesentuh stop lossnya itu, ya bisa aja nekat. Yang penting disiplin. Jangan nanti kalau di luar skenario dia turun dan jebol itu kembali 900 dan Bapak Ibu kembali berharap. Ya itu. Kalau mau disiplin seperti ini, langsung pasang auto stop loss di bawah 900. Udah nekat aja. Bisa seperti itu. Jadi seperti itu untuk PTPP. Besok kemungkinan ya naik rebound sebentar, habis itu mungkin ada profit taking. Itu yang hati-hati ya karena hari Jumat. Jadi seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham ke-7. Ada JSMR yang ditutup terkoreksi 0,27% ke harga 3.660. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net buy, tapi makin tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal JSMR terus mereject 3.700 dan udah 2 candle di bawah. Apakah ini confirm turun? Belum ya. Besok lah. Kalau besok dia merah lagi, udah tuh. Jadi besok dia kalau mau bagus, kalau nggak mau terjadi double topnya ini, besok itu langsung hijau. Kalau bisa tutup di atas minimal 3.700 tuh ya. Ini bahaya nih double topnya nih. Kalau dia jebol nih ya udah 3.400 targetnya untuk JSMR. Jadi seperti itu untuk JSMR. Besok harus rebound juga dan minimal tutup di 3.700. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Crush yang ditutup di harga 360 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush masih konsolidasi dan konsolidasinya ini bagus. Ini bisa jadi nanti pola ascending triangle. Jangan tarik dari sini, tarik sini aja. Ini bisa jadi corrective wave atau konsolidasi wave atau konsolidasi seperti ini ya. Ini kan naik, sayanya harusnya ini jangan jebol nih 350. Selama bertahan di atas ini ya bisa naik. Ini kan ini bagus pergerakannya nih. Yang penting kuncinya jangan turun dari 350. Jadi seperti itu untuk Crush. Apakah bisa spek buy di harga sekarang? Ini spek buy bisa, cuman perlu kesabaran. Seperti halnya beli Witton, WSKT kan lama tuh 2 minggu baru breakout. Seperti itu. 2 minggu nih ya, belum naik ya, bisa aja besok. Hari ini kan dia mau bentuk candle doji gitu. Tipis cut lossnya cuman 3%, udah jual aja atau sekalian di 347 tuh. Nah, jual. Kalau di situ dan target profit minimal itu 380. Risk rewardnya 1 banding hampir 2 ya. Apalagi kalau ke 390 sampai 400. Kuncinya untuk Crush nih 400 lewat ya itu baru lanjut uptrend. Tapi ini kelihatannya dia konsolnya bagus untuk coba naik ya. Ini mungkin lagi akumulasi lagi. Nanti dia break 390 400 siap-siap uptrend. Jadi seperti itu untuk Crush. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.